Shalom semuanya, saya Gracia dari kelas 8B. Sekarang saya akan memulai wawancara. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu orang Kristen? Apa itu orang Kristen? Ya. Sebelumnya selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Apa itu orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, orang Kristen itu harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang sudah diceritakan, difirmankan Tuhan, itulah menjadi dasar cara hidup kita. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apa itu orang Kristen duniawi? Apa itu orang Kristen duniawi? Orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang mementingkan dunia. Orang Kristen yang suka dengan kemauannya sendiri, keinginan dagingnya sendiri, tanpa mempedulikan orang lain. Seolah-olah kehidupan ini milik sendiri. Sementara Tuhan sendiri mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah hidup untuk orang lain. Artinya, apapun berkat yang kita terima, apapun rezeki yang kita terima, apapun kelebihan yang kita terima, itu adalah bagian orang lain juga. Jadi, kembali ke pertanyaannya, apa orang Kristen duniawi? Orang Kristen duniawi ya orang yang selalu mementingkan diri sendiri, mengikuti keinginan daging, selalu mencari keuntungan sendiri, egois, sombong, dan masih banyak lagi contoh-contoh. Lupa bersyukur, seolah-olah semua yang didapat itu, yang dimiliki itu adalah hasil kerja dan usaha sendiri. Sekian. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kita dapat mengalami sukacita dalam kehidupan Kristen? Bagaimana kita bisa menghadapi sukacita dalam kehidupan Kristen? Sukacita itu bisa kita dapat di saat kita mensyukuri semua nikmat yang Tuhan berikan. Sukacita, kebahagiaan, semua itu adalah pemberian. Dan bagaimana caranya kita menerima pemberian itu dengan hati yang penuh ikhlas. Makanya kenapa kita diajarkan untuk selalu bersyukur? Karena ketika orang selalu bersyukur, maka orang akan tahu bahwa hidup, berkat, rezeki, semua itu pemberian daripada Tuhan. Lalu pertanyaan yang keempat adalah, mengapa kita masih perlu mengakui dosa kita kalau dosa-dosa itu sudah diampuni? Nah, ini yang banyak orang kadang salah persepsi. Jadi ayat ini yang kadang dipakai oleh saudara-saudara kita untuk menyerang orang Kristen. Lah, katanya Tuhannya sudah mengampuni dosa-dosanya, ngapain juga masih dia mau untuk memohon ampun, sementara kan pengorbanan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya. Sekarang pertanyaannya begini, kalau saya berbuat dosa, terus saya minta ampun, menyesali perbuatan itu semua, dan saya berdoa minta ampun ke Tuhan untuk mengampuni, besok atau lusa lagi saya melakukan kesalahan yang sama, apakah tidak perlu saya meminta pengampunan lagi? Memang benar, penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib yang merupakan karya agung Allah melalui pengorbanan putranya untuk penebusan dosa manusia sekali dan untuk selamanya. Jadi sebagai orang-orang Kristen kita harus mensyukuri itu.
Tapi kenapa kita harus mengakui kesalahan lagi? Ya karena kita berbuat dosa lagi. Kalau kita sadar bahwa pengorbanan itu cuma sekali, ya berarti kita cukup tidak usah berbuat dosa lagi, karena kita sudah diselamatkan dan itu sudah pasti. Kehidupan kita akan kekal dunia akhirat. Pertanyaan kelima adalah bagaimana caranya kita bisa hidup untuk Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa hidup untuk Tuhan? Salah satu hukum yang Tuhan berikan adalah ada dua hukum itu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kembali ke pertanyaan apa, Kak? Bagaimana caranya kita bisa hidup untuk Tuhan? Bagaimana caranya bisa kita hidup untuk Tuhan? Semua orang pasti pingin dekat dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya bisa dekat dengan Tuhan? Yang pertama, selalu pasrah dan berserah diri kepada Tuhan dengan tulus. Dengan tulus. Karena ketika kita berserah penuh, berpasrah kepada Tuhan, maka di situ ada rasa kedekatan. Pertanyaan keenam yaitu bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah? Ini pertanyaan keenam ini hampir kaitannya dengan 5. Karena hubungannya kedekatan dan kepasrahan kita dengan Tuhan. Selalu berdoa. Intinya selalu bersyukur. Bersyukur itu apa? Berdoa, menyanyi, membaca firman Tuhan. Pertanyaan nomor 7. Apa artinya sungguh-sungguh mengikuti Kristus? Apa? Artinya sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Apakah? Artinya sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Apa artinya sungguh-sungguh mengikuti Kristus? Jawabannya adalah mengikuti cara hidup Kristus, mengikuti teladan Kristus. Banyak amat. Pertanyaan terakhir yaitu apakah artinya merosot secara rohani? Merosot secara rohani adalah orang yang sudah tidak bersyukur lagi. Dia sudah tidak tahu bersyukur lagi, entah bersyukur dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Terima kasih, itu saja wawancara dari saya. Tuhan Yesus memberkati.